Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Mengawali pengajian kita pada pagi yang penuh dengan keberkahan ini, kita buka lagi-lagi dengan membacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertama yang kita hormati dan muliakan orang-orang tua kami, mak-mak kami, bunda-bunda kami yang hadir pada pagi hari ini. Seperti yang sering kita sampaikan, kalau orang itu nampak di pelupuk mata kita, namanya hadir. Kalau tak nampak di pelupuk mata, namanya ghaib. Jadi ibu tinggal pilih, mau jadi makhluk yang nampak atau makhluk ghaib. Nah, kalau nampak datang. Jadi kalau ada kawan bertanya, ibu tuh kemana? Ghaib. Nah, maka yang hadir ini semuanya nampak di pelupuk mata Ustaz, maka jamaah disebut hadir. Kenapa orang tua yang kita mulai menghormati lebih awal? Karena Nabi mengajarkan adabnya seperti itu. Falaisa minna, itu orang tidak termasuk umatku, kata Nabi. Ngaku-ngaku saja kita sebagai umat Rasulullah, tapi nanti di yaumil kiamah Nabi tak sudi memanggil kita. Falaisa minna, itu orang bukan umatku. Siapa mereka? Orang yang tidak hormat kepada yang tua, tidak sayang pada yang muda. Hebatnya majelis kita ini, saya layangkan pandangan sekeliling, yang tua ada, yang muda pun ada. Betul ya? Apalagi ini yang duduk di belakang tiang nih, satu muda betul, yang satu demak saya. Nah, hebat, tapi bisa duduk berdekatan. Yang di depan ini juga banyak yang muda-muda, tapi nampaknya 98% anak muda yang datang ini. Alhamdulillah. Nah, mak-mak saya, mak-mak kami yang duduk di belakang bukan berarti tidak menghormati, karena memang masuknya tadi tak pakai pula tiket. Kalau ada pakai tiket tadi, mak-mak kita ini kita dudukkan di depan. Besok kita punya adab. Apa adabnya? Jamaah yang tua-tua duduknya di depan. Setuju? Episode 3 ya. Nah, jadi jamaah yang umur 60 tahun ke atas duduknya di depan. Yang muda-muda soft 2, 3, 4 dan seterusnya. Kok yang tua-tua di depan Pak Ustadz? Kalau datang sakit jantungnya, Ustadz lebih dulu nampak. Itu maksudnya. Nah, bercanda ya. Nah, mak-mak kita, bunda-bunda kita, orang-orang tua kita, berikutnya kita tampakkan. Jadi kita nggak ngaji-ngaji teori aja, kita langsung praktek bagaimana cara beradab pada orang tua. Kalau duduk di majelis taklim, kita berikan mereka VVIP. Betul? Setuju Ummul Mujahidah ya? Setuju. Baik. Yang sekarang mak-mak kami yang dapat paket-paket ekonomi di belakang, mohon maaf ya.
Nah, untuk berikutnya hadir lagi kita Ahad pagi esok di majelis ini, yang ibu-ibu kita jamin duduknya paling depan. Kemudian yang kita hormati dan muliakan Ummul Mujahidah kita, Bunda Haja Erna Farid dan Haja Uniyet. Lucu ya. Nah, tapi begitulah kedekatan kami, keakraban kita. Jadi dua orang ini kita amanahkan. Mudah-mudahan beliau-beliau memang diridhoi Allah jalannya, dan insya Allah menjadi Ummul Mujahidah yang amanah. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian juga kepada semua mujahidah-mujahidah AAQ Kota Batam yang tak dapat disebut satu persatu. Kemudian semua jamaah kami yang hadir, yang datang pagi hari ini, insya Allah tidak ada ruginya. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa saja orang yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dicatat oleh Allah perjalanannya itu jihad di jalan Allah, hatta yarji'a, sampai pulang ke rumah masing-masing. Tak bisa kita ke Palestina, tak dapat kita ke Suriah, tak dapat pula kita tolong saudara-saudara kita di Rohingya Myanmar, di Uighur China. Setidaknya kita cari peluang jihad yang lain, datang ke majelis Al-Adabul Quraniyah, maka insya Allah ini juga disebut jihad fi sabilillah. Maka kalau ada malaikat maut mungkin sudah mengintai-ngintai kita, apakah sebulan lagi, apakah 3 bulan lagi, apakah 6 bulan lagi kita akan mati, maka setidaknya dalam kolom pernahkah engkau berjihad, maka tertulis di sana pernah. Kapan itu? Hadir ke majelis ilmu. Nah, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian di hadis yang lain Nabi sebutkan, man salaka thariqah, siapa saja orang yang melewati suatu jalan, pergi dia dari rumahnya, dia lewati jalan-jalan, dia telusuri jalan-jalan di Kota Batam ini. Man salaka thariqah, siapa saja orang yang melewati suatu jalan, yaltamisu fil ilman, untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah, maka dimudahkan Allah jalannya masuk surga. Semua jamaah AAQ Kota Batam tak bosan-bosan kita doakan, ya Rabb, kumpulkan kami besok bertetangga dengan Rasulullah di surgamu. Amin ya rabbal alamin. Kami sering juga sebut, ibu, masuk surga itu tidak sendiri-sendiri. Betul? Mana dalilnya? Surah Az-Zumar ayat 73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut kepada Allah, mati dia membawa takwanya, maka esok dipanggil Allah, masuklah ke dalam surga zumara, dengan rombongan-rombongan masing-masing. Bunda-bunda sudah punya majelis-majelis yang banyak di Kota Batam, istiqomah di majelis itu, tambah satu lagi rombongan untuk kita bisa masuk surga nanti, majelis ta'lim Al-Adabul Quraniyah Kota Batam. Tak dapat ibu nanti masuk di majelis ini masuk surga, tak dapat pula di majelis ini, tak bisa juga di majelis ini istiqomah di majelis Al-Adabul Quraniyah, maka insya Allah dengan majelis ini nanti kita akan memesan surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kita hormati dan muliakan tuan guru kita, ustadz kita, buya kita, yang pertama Ustadz Haji, kami memanggilnya Buya ya, itu Dewan Pembina kita. Kapan-kapan insya Allah beliau akan hadir di majelis kita, bil khusus untuk majelis yang di Sagulung, insya Allah beliau akan hadir ya. Kalau jauh-jauh beliau karena punya jadwal yang juga padat banyak, maka kondisional saja. Buya Haji Muhammad Busro Al-Khalidi MA. Itu ada foto beliau di sana. Insyaallah kita bersua beliau nanti. Kemudian yang kita hormati dan muliakan guru kita, Ustadz kita, Ustadz Daud Al-Bukhari SPD. Kemudian yang kita hormati Ustadz Rio Arafat Al-Hafiz.
Jadi kalau beliau mengaji, kalau beliau menyampaikan nanti ilmu-ilmu yang terkait tentang Quran, yakin sajalah dengan beliau ini, karena beliau memang ahli di bidangnya. Nanti ke depan yang hadir episode 3, kita akan belajar Quran khusus dari beliau dengan waktu mungkin setengah jam. Kita akan diajarkan oleh beliau ilmu-ilmu tentang Quran, makhrajnya, tajwidnya, secara asyik. Ibu-ibu jangan takut ya, karena ibu-ibu ini kalau udah ngomong ini besok tak datang dia. Suruh pula kita sama Ustaz Rio nanti kan. Nggak akan ada tunjuk-tunjuk gitu, maksudnya itu nggak akan. Pokoknya diajarkan Ustaz Rio dengan asyik ya, dengan enjoy. Pokoknya datang aja lah ya. Allahumma arhamna bil Quran, kita insyaallah dirahmati oleh Al-Quran, amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian yang kita hormati juga Ustadz kita dari Radio Ku Kota Batam. Nah, ini harus dibaca ini 104,7 FM. Nah, jadi ibu-ibu silahkan dengarkan ini nanti. Dan insya Allah kajian kita ini pun disiarkan di Radioku Kota Batam 104,7 FM. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ustaz-ustaz kami, guru-guru kami yang kita hormati, 10.23 dalam agenda kita, masjid ini clear area jam 11.40, betul ya? Atau 11.30 ya. Jadi clear area maksudnya sudah selesai acara kita. Berarti kita punya waktu yang tidak panjang, lebih kurang 1 jam lagi. Ibu-ibu yang punya saya tak menyebut penyakit ya, tapi mungkin ada jamaah itu tak bisa dia duduk dengan satu posisi lama. 1 jam lagi Pak Ustadz? Iya. Jadi kalau tak bisa ibu duduk di satu posisi lama, kata orang Minang sepocong, kesemutan, ibu boleh merubah-rubah gaya duduk ya. Jangan ibu sungkan pula. Ada satu jamaah dulu pernah saya cerita ya, duduknya paling depan. Kajian itu lebih kurang 1,5 jam. Dari awal dia duduk, setengah jam pertama aman. Masuk menit ke-40 dan seterusnya, saya tengok kok lama-lama wajah ibu itu membiru. Rupanya menahan kakinya sepocong, kakinya kesemutan. Mau dirubah segan sama ustaz. Nah, lalu orang sudah pada pulang, ibu tuh tetap duduk aja di sana, tak bisa tegak. Barulah saya tahu rupanya ibu itu tak bisa duduk lama-lama dengan satu posisi. Maka dari sekarang saya sampaikan, jangan pula gara-gara ini ibu tak datang besok. Tak maulah lama pengajiannya gitu. Nah, jadi boleh roba-roba, asal jangan jungkir balik aja lah di sini. Jungkir balik jangan, tak sopan itu. Nah, tapi kalau merubah-rubah boleh. Mak-mak kami yang udah 60 tahun, 55 tahun mau selonjoran aja lah. Serius ini, tak marah Ustaz Daud. Udah kami cakap tadi di mobil, Ustaz kalau nampak orang nanti selonjoran jangan marah. Nah, kami harap maklum ya. Selonjorkan aja lah kaki itu. Yang penting dengarkan tausiah. Nah, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang kita hormati dan muliakan juga tim hadroh kita. Namanya asyik, namanya keren, namanya Humayroh. Betul. Dari tadi saya tengok mana yang merah-merah wajah, karena Humayroh artinya ahmar, merah. Jadi Nabi memanggil Aisyah radhiyallahu anha dengan panggilan apa? Humayroh. Kenapa dipanggil Humayroh? Karena Aisyah itu kulitnya putih, orang Arab ya. Kulitnya putih, jadi kalau terkena sinar matahari Madinah, merah-merah pipinya. Rupanya Aisyah tuh tak pakai blush on. Nah, bukan berarti ibu-ibu yang pakai blush on nggak boleh, boleh. Silakan.
Yang penting jangan warnanya beda-beda ya. Hijau di sini, pink di sini. Itu lucu. Nah, Humairah itu artinya panggilan yang istimewa. Tak salah diberi nama Humairah. Jadi perempuan yang lemah lembut, yang menyenangkan, dan memang digambarkan kalau orang yang hatinya bersih, kalau dia tersenyum, kalau dia menatap orang, kalau dia ditengok orang wajahnya, lebih nampak jiwa pemalunya. Perempuan nanti harus punya adab pemalu. Pemalu di sini bukan pemalu tampil, bukan pemalu diminta untuk jadi protokol, bukan. Pemalu di sini adalah dia tidak celengak celinguk, kata orang. Tahu celengak celinguk? Itu kalau ada ibu-ibu macam ini gayanya, itu hilang marwahnya itu. Nggak nampak macam perempuan. Ya. Nah, jadi perempuan itu dia kalau berjalan soft dia. Lembut dia berjalan. Nanti kita belajar ya masalah jalan berjalan perempuan itu tuh Ustaz Daud gurunya. Nah, bagaimana perempuan berjalan, bagaimana ia bertutur kata. Kenapa perempuan tak boleh berkata-kata terlalu mendayu-dayu? Itu adab, tak boleh. Jadi kalau ada mungkin Pak RT nelpon, "Ibu, gimana besok acara kita?" "Ya Pak RT." Jangan, ya. Jujur ya. Itu baik. Langsung kesurupan Pak RT, kata Ustaz Daud. Nah, jadi itu adab itu, ya. Jadi kalau ditelepon Pak RW, "Assalamualaikum Ibu." "Waalaikumsalam. Apa kabar Pak RW?" Tuh Pak RW-nya gini, tak berani dia, agak aneh-aneh sama kita. Tapi kalau ibu pas ditelepon, "Gimana Ibu acara kita besok?" "Sebentar ya Pak RW." Itu Pak RW-nya langsung begini. Ya. Nah, itu adab namanya. Nanti kita bahas ya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tak dapat disebut satu persatu semua jamaah AAQ Kota Batam yang hadir pada pagi hari ini. Insya Allah semuanya dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung kaji kita. Kita menyebutnya ini episode 2. Episode 1-nya kemarin di Nurul Jannah Eden Park Batam Center ya. Judulnya kemarin adalah adab bertetangga dalam Islam. Ibu-ibu yang ketinggalan nanti boleh tanya pada yang lain, atau mungkin ada siaran ulangnya nanti akan di-share di Facebook kita. Kita udah punya Facebook, kita punya YouTube, kita juga nanti akan main di Instagram. Kita akan kuasai itu media-media juga, dan insya Allah boleh ditengok nanti yang ketinggalan. Kemarin kita sudah bahas di Eden Park. Flashback aja sedikit, gimana cara kita beradab dengan tetangga kita. Yang pertama, tebarkan salam. Kalau dia muslim, tebarkan salam. Kalau dia tidak muslim, katakan kata-kata yang indah, baik, dan menyejukkan. Kemudian yang kedua, menengoknya di kala sakit, menghampirinya di kala mendapat nikmat. Ini penting ya. Menengok orang tetangga di kala sakit, ramai orang bisa. Tapi menghampirinya di kala mendapat nikmat, tak banyak yang mampu. Apa bedanya Pak Ustadz? Kalau tetangga sakit kita tengok karena memang ada program dari jamaah RT, RW, masjid. Mau nggak mau harus ikut. Tapi kalau menghampirinya di kala dapat nikmat, tak banyak orang yang mampu. Kenapa? Urusannya dengan kolbu, dengan hati. Hati orang yang bersih, maka mudah dia mengulurkan tangan, mengucapkan selamat atas nikmat yang diterima oleh tetangganya. Ibu, kalau tetangga kita beli mobil baru, kepala mobilnya itu menyorong pula ke halaman kita sedikit. Di klaksonnya pula, teng-teng. Itu ibu-ibu yang hatinya kotor, ditengoknya di sebalik horden, pasti korupsi itu. Nah,
Adakah dia akan datang untuk menghampiri, memberikan ucapan selamat? Enggak akan bisa. Tapi orang yang hatinya bersih, nengok kawan beli mobil baru, dia cepat-cepat ganti baju, kemudian dia datang ke rumah. Masya Allah, selamat ibu ya, saya ikut senang ibu beli mobil baru. Bukan untuk menjilat, bukan untuk mengharapkan sesuatu dari nikmat yang dia dapat, bukan. Ingin menunjukkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak ada iman di hatimu, kata Nabi, hatta, sampai kapan? Hatta yuhibba li akhi, sampai engkau sayang pada saudaramu, ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana sayangmu pada dirimu sendiri. Kalau tetangga dapat musibah, kita orang pertama yang merasakan sedih. Kalau tetangga mendapat nikmat, kita pula orang-orang yang awal merasakan kebahagiaan dengan nikmat tetangga itu. Anaknya juara 1 di sekolah, kita orang pertama yang chat dia. Dapat kabar kami ibu, si abang juara 1 di kelas, alhamdulillah, selamat ibu ya, kami ikut senang. Anak ibu ranking 33. Coba, anak kita ranking 33, anak kawan juara umum di sekolah. Pertarungan hebat dalam hati, benar nggak? Yang banyak selama ini apa? Tetangga kita ranking berapa nak? Ini satu sekolah, ini satu kelas lagi dengan anak kita. Juara umum mah pasti sogok-sogoknya kepala sekolah itu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di sini kita akan belajar adab yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada lagi, kemarin kita belajar adab bertetangga apa? Jangan membicarakan aibnya. Sebagaimana kita tidak suka dibicarakan aib kita oleh tetangga kita, maka begitu juga kita menjaga aib tetangga kita untuk tidak kita bongkar. Kemudian yang keempat, kemarin kita juga berbagi makanan atau sesuatu yang bermanfaat. Ya. Nah, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan ini kita udah bahas kemarin bab tetangga. Nanti kalau mau ditanyakan lagi nanti dalam sesi tanya jawab, kita buka sesi tanya jawab sekitar 7 menit nanti di akhir ceramah. Ustadz akan berhenti jam 11 insya Allah ya. Jam 11 berarti 30 menit saja. Nanti jam 11 sampai selesai itu akan kita dengarkan dari guru kita Ustadz Daud Al-Bukhari. Adab bertetangga sudah kita bahas, maka pada pertemuan ini kita akan membahas satu adab lagi yang di kota Batam rasanya ini sangat-sangat penting. Kalau di kampung saya, di kampung Ustadz Daud, mungkin masih ada non-muslimnya, masih ada. Gereja ada di Pasaman Ustadz ya, ada. Kalau di kampung saya, di Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, nggak ada gereja. Bahkan di kota Padang pun gereja itu hanya satu ya, satu. Nah, satu aja. Tapi kalau di sini lebih banyak gereja daripada masjid. Ibu tahu nggak? Di Batam gereja itu lebih banyak daripada Artinya apa? Kita punya saudara-saudara di kota Batam yang akidahnya tidak sama dengan kita. Betul? Ada ibu punya tetangga yang tidak seakidah dengan ibu? Ada, banyak ya, ramai. Nah, maka sesuai pula dengan momen Desember, maka kita akan bahas pagi hari ini adab terhadap non-muslim. Itu judulnya. Nah, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, guru-guru kami yang kami hormati dan muliakan, adab bertetangga sudah dibahas. Sekarang kita bahas adab terhadap non-muslim. Bahasa Qur'annya disebut dengan kafir. Ya. Tapi kita tidak boleh memanggil tetangga kita yang tidak seakidah dengan kita itu, orang yang non muslim itu, dengan panggilan kafir.
Maksudnya kita tidak boleh kalau memanggil dia, kafir, sini. Nggak boleh. Jelas ya? Nah, maka simak elok-elok. Loh, berarti benarlah itu Pak Ustadz yang dulu disebut-sebut, yang sempat viral, jangan memanggil kami kafir. Maknanya memanggil-manggil dalam keseharian itu nggak boleh. Atau ujungnya pir. Rupanya namanya Firdaus. Nah, boleh Pak Pir karena namanya Fir. Tapi kalau kawan kita itu non muslim, lalu kita enak saja memanggil-manggil, kafir, pir, enggak boleh. Tapi kalau ada yang bersaksi mengatakan kekafiran seseorang, boleh. Contoh, ibu punya tetangga, lalu datang kawan kepada ibu, bertamu ke rumah, lalu kata orang itu, Bu, tetangga kita di sebelah kafir atau muslim? Dia kafir. Boleh. Ya. Kata ulama, kalau ada orang kafir tidak diakuinya sebagai orang kafir, maka dialah yang kafir. Nah, ini adab ya. Jadi coba ibu fahami baik-baik makomnya, tempat-tempatnya. Beda di mana kita harus mengucapkan, di mana kita tidak boleh melakukannya. Yang tidak boleh apa adabnya? Tidak memanggil-manggil mereka dengan sebutan dalam hari-hari ini misalnya. Apa kabar Bu kafir? Enggak boleh. Enggak boleh. Ya. Nah, panggil dia dengan namanya. Apa kabar Bu Situmorang? Boleh. Damarganya ada namanya. Nah, tapi kalau ada yang bertanya kepada kita tentang siapa dia, maka kita boleh mengatakan, ya, dia itu kafir. Nah, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya siapa tuh Pak Ustadz mereka yang disebut kafir? Mereka yang menolak kebenaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka tak percaya Quran, karena mereka tidak mempercayai yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tertutup pintu hatinya, tertutup akalnya, ditolaknya kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ia disebut dengan kafir. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pada berikutnya kita mengenalnya dengan nama tidak muslim, tidak Islam. Nama sifatnya Islam. Orang yang punya sifat itu namanya nama sifatnya iman. Orang yang punya iman disebut mukmin. Nama sifatnya ihsan. Orang yang punya ihsan disebut muhsin. Nah, disebut non muslim karena dia tidak beragama Adab yang pertama kepada non muslim adalah tidak boleh memanggil saudara kita yang tidak seakidah dengan kita itu dengan panggilan-panggilan kafir dalam praktek sehari-hari, kecuali ada yang bertanya kepada kita ingin memastikan si fulan itu muslim atau tidak, maka kita boleh mengatakan, Ibu, apakah tetangga ibu ini muslim atau kafir? Maka kita boleh mengatakan dia kafir. Artinya dia menolak yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang pertama. Pak Ustadz, adakah contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan tetangga orang kafir, atau ada hidup bersama Nabi orang-orang kafir? Ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hidup di Madinah selama 10 tahun. Umur 53 tahun Nabi pergi ke Madinah. Umur 63 Nabi wafat. Berarti Nabi hidup di Madinah selama 10 tahun. Selama Nabi hidup di Madinah, apakah di Madinah itu orang Islam saja semuanya? Tidak. Di Madinah Nabi punya tetangga yang tidak seakidah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
setidaknya ada 3 suku. Bukan Nasrani ya, Nasrani nggak ada di Madinah, Nasrani adanya di Syam, Nasrani adanya di Ethiopia, di Palestina. Syam tuh masuk Palestina. Dulu namanya Syam. Sekarang kalau kita cari Syam di peta nggak ada, karena Syam sudah pecah menjadi 4 negara. Nih jamaah AAQ Kota Batam harus paham dengan ini. Nanti orang tanya, katanya Nabi kalian itu dulu berdagangnya ke Syam. Bohong aja kan? Tengoklah mana ada negara Syam. Dulu satu namanya Syam. Sekarang Syam pecah menjadi 4 negara. Mana itu negara yang 4? Suriah, Palestina, Yordania, Lebanon. 4 negara sekarang. Dulu satu namanya Syam. Nah di situ ada Nasrani. Di Madinah Nabi punya tetangga kafir, tapi bukan Nasrani, Yahudi. Apa beda Yahudi dengan Nasrani? Singkat, Yahudi percaya dengan Allah. Yahudi percaya dengan Allah. Kalau mereka berdoa, ya Allah juga. Tapi mereka tidak mau percaya kepada Muhammad sallallahu alaihi. Makanya syahadat kita itu tak boleh dipotong. Kita tak boleh syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Cukup, tak boleh. Sambung, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita percaya kepada Allah dan kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beda orang Yahudi dengan Nasrani. Nasrani memang tak mempercayai Allah itu esa, karena mereka mengatakan Allah itu punya anak. Betul. Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, orang Yahudi percaya dengan Allah, tapi mereka tak percaya dengan Nabi Muhammad. Maka turunlah ayat, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Hai orang-orang Yahudi, kalau engkau memang cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali. Nah, Nabi punya tetangga orang kafir di Madinah, non muslim, orang kafir, orang Yahudi. Ada 3 suku Yahudi besar-besar di Madinah. Yang pertama Quraizoh, yang kedua Nadir, yang ketiga Qainuqa. Itu suku orang Yahudi. Bukan suku Caniago, Melayu, Piliang, atau Marga, Lubis. Itu enggak. Di Madinah ada 3 suku. Atau ada ibu sukunya di sini? Suku ibu apa? Quraizoh. Ada? Enggak ada. Itu suku orang Yahudi, orang kafir dulu di Madinah. Quraizoh, Nadir, Qainuqa. Dan ada satu kampung di Madinah, itu isinya orang kafir aja semuanya, orang non muslim aja, orang Yahudi aja semuanya. Namanya Khaybar, kampung Khaybar, tempat Nabi pernah diracun. Diundangnya Rasulullah. Nah, ini adab ya, adab lagi. Ibu, walaupun tak saya sebutkan poin-poinnya masing-masing, ibu boleh catat ya, ibu boleh simak. Tapi kajian kita ini insya Allah bisa lagi nanti diulang. Nah, Nabi diundang oleh orang kafir. Jadi boleh kita menghadiri undangan non muslim? Boleh, kalau tidak terkait dalam masalah akidah. Diundang makan oleh orang kafir. Yang dimakan itu apa? Kambing. Kambing halal atau haram? Halal. Lalu kambing disembelih, mereka bertanya, makanan yang paling disuka Muhammad itu apa? Nah, sama Ibu Aini dari Cipta Regensi pernah bertanya, mengundang Ustadz Daud Bukhari. Kata Bu Aini, Pak Ustadz, Ustadz Daud suka teh apa kopi? So sweet. Nah, ini ada orangnya. Kalau tak percaya tanyalah. Ini beradab luar biasa. Ya. Nah, itulah agak-agaknya. Lalu Nabi Muhammad, dia nggak panggil Nabi ya. Muhammad itu sukanya makanannya apa? Paha kambing bagian depan.
Dimana ibu-ibu yang suka paha kambing bagian depan, itu sunnah, itu sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka sayat itu paha kambing bagian depan, dimasukkannya racun ke dalam. Begitu dimakan Nabi, sahabat pun ikut makan. Dalam riwayat disebutkan beberapa orang sahabat mati kontan seketika. Dan Nabi Muhammad datang, malaikat Jibril muntahkan Muhammad, muntahkan Muhammad, dimasukkan oleh Nabi jarinya ke kerongkongan, dimuntahkannya. Tapi sisa-sisa itu masih ada. Ini tergambar pada ucapan Nabi ketika beliau sudah jatuh sakit. Kata Nabi kepada Aisyah, Aisyah, sisa-sisa racun di Khaybar dulu masih kurasakan. Nah, ini kalau ada ustadz ceramah, Nabi Muhammad itu mati karena diracun oleh Yahudi Khaybar, tak salah juga, karena Nabi yang ngomong masih ada sisa-sisa racun itu. Tapi dah lama ya, Nabi waktu itu memuntahkan, dah lama proses. Namun karena itu racun dan racun itu berbahaya, Nabi masih merasakan sisa-sisanya. Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi Nabi itu punya tetangga orang Yahudi. Pak Ustadz, tapi Nabi kan memerangi suku-suku itu. Kapan Nabi memerangi mereka? Ketika mereka berkhianat. Tidak ada tempat bagi pengkhianat di tanah Madinah Al-Munawwarah. Berkhianat Bani Nadir, berkhianat Bani Khuraizah, berkhianat suku Qainuqa, berkhianat pula kampung Khaybar. Semuanya diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka disebut dengan harbi. Berikutnya pahamkan jamaah AAQ Kota Batam, kafir dibagi menjadi dua. Yang pertama harb, yang memerangi kita. Harbi, orang non muslim yang nampak betul ketidaksenangannya dengan Islam, lalu dipajang-pajangnya foto Nabi Muhammad, padahal tak satu pun orang yang mampu menggambarkan keindahan Rasulullah, hanya namanya saja yang ditulis, tapi dibuat-buatnya. Yang satu memegang pedang, yang satu memegang Quran, lalu dibuatnya foto Nabi Muhammad bertelanjang, dipajang mereka di jalan-jalan. Itu namanya kafir harbi. Atau ada orang kafir yang nyata-nyata Quran sebagai pedoman kita, yang nanti marsnya akan disampaikan Ustaz Daud Al-Bukhari, diletakkannya di tanah, diinjak-injaknya. Kafir harbi. Gimana cara bersikap dengan kafir harbi? Mereka menyatakan perang, satu langkah pun kita tak akan mundur. Itu ya, itu adabnya. Tapi yang ada di Batam ini bukan kafir harbi. Yang ada di Batam kafir zimmi. Zimmi itu siapa? Tetangga-tetangga Nabi yang non muslim, tapi Nabi berbuat baik kepada mereka. Artinya orang kafir, orang non muslim yang tidak menyakiti kita, tidak menyinggung perasaan kita, tidak menyakiti hati kita, tidak mengejek-ejek masjid kita, tidak mengejek-ejek majelis taklim kita, tidak mengejek-ejek Quran kita. Elok betul. Sampai-sampai ada satu jamaah, Pak Ustadz, saya dulu bertetangga dengan non muslim 20 tahun Pak Ustadz. Sekarang saya bertetangga dengan orang muslim baru 2 tahun. Rasanya Pak Ustadz 20 tahun bertetangga dengan non muslim dulu macam sebentar aja Pak Ustadz. Karena saking asyiknya, saking eloknya, saking indahnya kami bertetangga. Tapi bertetangga dengan yang satu nih Pak Ustadz 2 tahun sudah macam 40 tahun Pak Ustadz. Nah betul ya. Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa? Karena adabnya mungkin tidak ada. Nah karena itu yang kita fokuskan hari ini bukan kafir harbi, karena insya Allah tidak ada di kota Batam. Amin ya Rabbal. Kalau ada gimana Pak Ustadz? Ustadz Daud Bukhari, Ustadz Caniago, Ustadz Rio Arafat dan radioku kota Batam akan menjadi garda terdepan untuk memerangi. Setuju ya? Tapi nggak ada di kota. Yang ada tuh kafir zimmi, yang ada itu non muslim tapi elok betul dengan kita. Gimana cara kita bersikap? Karena waktu kita pendek, maka Ustadz sampaikan poin yang kedua. Yang pertama tadi apa?
tidak boleh memanggil-manggil mereka dengan panggilan ujungnya aja boleh nggak Pak Ustadz? Pir-pir nggak boleh. Nah, tapi kalau datang orang, ini saya ulang-ulang terus ya, biar ibu mantap dalam kepalanya, tersimpan dan faham. Nanti kalau ada orang tanya, ibu tak ragu lagi, jawab baik-baik. Tapi kalau ada orang bertanya kepada kita, apakah si fulan itu kafir? Ya, dia kafir. Kalau kita tidak mau mengatakan orang kafir itu kafir, maka kitalah yang kafir. Jelas ya? Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, apa tadi adabnya? Yang kedua, kalau kita diundang oleh mereka menghadiri acara-acaranya, maka kita datang kalau acara itu tidak ritual keagamaannya. Contoh, anaknya nikah. Saya udah 2 kali, 3 kali di Batam menghadiri undangan non muslim. Anaknya nikah, saya datang. Pak Ustadz makan. 1 tempat saya makan, 2 tempat nggak makan. Karena 2 tempat itu nggak ada disediakannya tempat muslim. Nah, ketika dia suruh makan, walaupun itu catering atau dipesannya, tapi nggak ada ditulisnya di sini khusus muslim, nggak ada. Kita menganggap itu syubhat. Maka ketika itu saya katakan, Pak Ustadz makan dulu, saya puasa. Nah, sampai di rumah saya makan 2 piring. Loh, bohong dong Ustadz. Kok bohong? Puasa itu artinya apa? Menahan. Ketika ditanya, Pak Ustadz makan, saya menahan untuk nggak makan sekarang. Nah, itu maksudnya saya puasa. Salah tidak? Enggak salah. Tapi niat dalam hati kita, kita tidak puasa full macam pagi sampai maghrib. Saya jawab, maaf Pak, saya puasa. Saya kering-keringin bibir sedikit, biar dia percaya. Nah, lalu naiklah saya ke atas pentas menyalaminya. Yang laki-laki saya salami, yang perempuan gini aja. Karena yang perempuan nggak boleh disalami, ada strumnya. Jadi gini, apa yang Ustaz bacakan? Tidak pula saya bacakan waktu itu. Barakallah. Ada ibu-ibu ini terlewat solihah dia. Hadir ke undangan non muslim, itu pula yang dibacanya. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kelewat solihah ya. Nah, lalu apa ucapan kita waktu itu? Ucapannya singkat saja. Selamat menempuh hidup baru, semoga berbahagia. Udah turun. Tapi kalau yang nikah itu adalah orang Islam, tetangga kita, kerabat kita, seakidah dengan kita, maka bacakan doanya. Hafal ibu doa yang tadi kan? Itu sesingkat-singkatnya doa. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Nah, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadiri undangan mereka bagian dari adab dalam Islam kalau tidak terkait ritual keagamaannya. Ibu jangan ragu lagi, acara nikah anaknya nggak ada ritual-ritual agamanya Pak Ustadz, semacam prosesi saja untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa anaknya nikah, datang. Jangan pula nanti ibu datang menyesuaikan pula dengan mereka. Loh, kok tiba-tiba jamaah AQ ini pakai batik ketat, pakai rok mini tak berjilbab? Ibu tuh ada pula jawabannya. Kita menghargai mereka Pak Ustadz, jadi saya sesuaikan. Ya, Ustadz waktu itu datang macam mana? Saya datang pakai jubah. Datang pakai jubah. Orang-orang asik aja nengok, Masya Allah. Ustadz mau dia datang, tapi dalam acara tidak terkait dengan akidah. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di sini saya ingin sampaikan satu cerita. Ada seorang perempuan namanya Asma. Siapa namanya? Asma binti Abu Bakar, anak dari Abu Bakar As-Siddiq. Asma ini punya ibu non muslim. Asma sudah masuk Islam. Asma ini bersaudara dengan Aisyah, sama-sama Abu Bakar ayahnya, tapi beda ibu ya. Nah, satu hari ibu Asma datang. Kata Asma, Mama,
Saya menemui Nabi dulu sebentar, menemui Rasulullah. Asma melapor, "Ya Rasulullah, emakku datang ya Rasulullah. Apakah boleh aku menjumpainya? Apakah boleh aku mendatanginya, menghampirinya, menyambutnya sementara dia masih kafir, masih non muslim ya Rasulullah?" "Siliha, sambung tali silaturahim dengan ibumu," kata Nabi. Sekalipun orang tua kita masih kafir, sekalipun abang kita, adik kita misal, ataupun ada saudara jauh kita nggak seakidah dengan kita, siliha, sambung tali silaturahim. Bahkan kata Nabi apa? Kasih makmu hadiah. Disuruh oleh Nabi itu. Jadi boleh kami berbagi hadiah dengan non muslim, Pak Ustadz? Boleh, silakan bagi hadiah. Sebagai tetangga bagi makanan silakan. Cuma bedanya kalau kita ngantarkan makanan ke tempatnya, mereka tak curiga, mereka mau makannya. Tapi kalau mereka yang mengantarkan makanan ke tempat kita, maka kita mesti pilah dan pilih untuk menjaga hati kita, untuk menjaga keyakinan kita. Kalau dibaginya makanan kue kering yang nyata-nyata dipesannya di satu tempat dan itu tidak ada kait-mengait dia yang membuat, makan aja lah. Tapi kalau diantarnya gulai sotong, walaupun ibu cium-cium enak namanya, lalu terbayang pula kuali yang dipakainya. Ya, Pak Ustadz, apakah kami tolak? Jangan. Apa adabnya? Bu, nih ada gulai sotong nih non muslim nih ngantarkan makanan, ambil dengan wajah yang sumringah. Ini adab ya. Apapun yang diantar oleh non muslim ke depan pintu rumah kita, ambil dengan wajah yang sumringah, dengan senyum senang kepada mereka. Masya Allah, terima kasih, makasih ya, makasih. Habis itu terserah ibu lah ya. Nah, mau di, tapi jangan pula belum lagi tetangga tuh keluar pagar sudah terdengar piring tuh membuang sesuatu. Biarkan dulu berlalu beberapa saat, baru ibu pelan-pelan mau dibuang, mau diapa terserah. Tapi kalau makanan-makanan yang kita yakini rasanya tidak ada campur kait dengan mereka memasak dan lain sebagainya, makan aja lah. Nabi Muhammad pernah dibagi madu oleh seorang raja Kristen dari Mesir. Dibagi madu, dipakai oleh Nabi, diminum oleh Nabi madu. Nabi Muhammad pernah dibagi baju besi, dipakai oleh Nabi bajunya, dihadiahkan oleh non muslim, tidak ada unsur kait dengan akidah. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu adab kita yang berikutnya adalah tidak boleh sedikit pun kita mengikrarkan atau meridhoi dalam hati. Beda ikrar dengan ridho. Kalau ridho mainan hati, kalau ikrar mainan lidah. Tidak boleh mengikrarkan, tidak boleh ridho sedikit pun, walau hanya seujung kuku, apa yang menjadi pemahaman dan keyakinan mereka. Ini akan bertarung kita dengan anak-anak kita yang sekolah terkait bulan ini, masalah mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Kenapa materi ini kami pilihkan di awal? Sebenarnya minggu depan pun masih bisa, biar lebih start kita lebih awal untuk memahamkan kita, keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, apa yang sebenarnya harus kita lakukan, beradab kepada mereka dalam perkara peringatan Natal. Yang pertama, tidak boleh seorang muslim punya adab yang kelewat batas. Maksudnya apa? Karena dia mengedepankan katanya toleransi, maka dia enak saja itu mengucapkan selamat Natal. Jamaah AAQ, demi Allah kami tidak ridho kalau ada jamaah kami yang ikut-ikutan pula, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kalau ada orang yang ikut-ikutan budaya suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia bagian dari kaum itu. Tak ridho kami, demi Allah. Ya, jadi gimana Pak Ustadz?
maka cukup tersenyum kepada mereka. Kalau mereka ingin juga diucapkan gimana Pak Ustadz? Sampaikan baik-baik. Mohon maaf saudaraku Nasrani, mohon maaf saudaraku yang non-muslim, kami tidak bisa mengucapkan yang satu ini. Kalau masalah kita gotong royong bersama, oke. Kalau masalah kita pergi ke kondangan bersama, oke. Kalau masalah kita saling berbagi makanan karena kita bertetangga, oke. Kalau masalah kita saling bercakap-cakap yang baik-baik, yang menyejukkan hati, oke. Tapi untuk mengucapkan kalimat yang satu ini, mohon maaf kami tak bisa. Kenapa? Karena akan membuat batal akidah kami, batal syahadat kita. Allah ibu, itu kan hanya ucapan saja, itu kan hanya kalimat saja. Ucapkan ajalah sebentar, macam kami mengucapkan kepada ibu selamat Idul Fitri, mohon maaf zahir dan batin. Kami kan ucapkan itu sama ibu. Kok ibu nggak mau mengucapkan itu sama kami? Beda saudaraku, beda. Kalau kita mengucapkan selamat Natal, ikrar kita itu, ridho hati kita itu, seolah-olah kita setuju dengan mereka pada dua hal. Pertama, kita setuju ketika mereka mengatakan Allah itu punya anak. Batal surat Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Batal itu surat. Kenapa? Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakan. Yang kedua, kalau kita katakan kepada mereka selamat Natal, maka batal pula ayat Quran yang mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Betul ya? Bahwasanya Isa itu tidak mati, bahwasanya Isa juga tidak disalib. Ayat Quran. Mereka mengatakan Isa mati di palang salib. Di situ letak batal akidah kita. Tapi kalau mereka ngotot juga gimana? Oke, kalau engkau menganggap kalimat itu tidak masalah, tidak penting saudaraku, sekarang coba engkau ucapkan kalimat juga. Apa kalimatnya? Sekarang sebutkan dua kalimat di hadapan kami. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka mereka akan langsung mengatakan, oh tak bisa, tak bisa kami mengucapkan itu. Keluarlah kami dari Kristen katanya. Kalau dengan kalimat itu saja engkau tak mau, maka begitu juga kami akan keluar dari agama ini, dari Islam ini, ketika kami mengucapkan kalimat yang engkau mau. Jelas ibu-ibu? Nah, jadi kita beradab kepada mereka dengan seindah-indahnya adab. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan siapa yang menyakiti kafir zimmi, maka nanti tidak akan mendapatkan satu tempat pun bersamaku di surga, kata Nabi. Artinya apa? Ini orang ke neraka, kata Rasulullah, yang menyakiti kafir zimmi. Tapi kalau orang yang datang masanya momen ini, dia tahan lidahnya, dia tahan hatinya untuk tidak mengucapkan itu, dan dia tidak ridho dengan itu, maka sesungguhnya dia beradab yang sesungguhnya. Nah ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian yang terakhir, habis waktu kita, yang terakhir adab kita kepada non-muslim, kita selalu berbuat adil kepada mereka. Adil di sini dalam tanda kutip, dalam perkara-perkara yang tidak ada hubung kait dengan akidah. Sebenarnya perbedaannya sedikit saja. Kita tidak boleh berkawan dengan mereka, kita tidak boleh bersekutu dengan mereka, kita tidak boleh beria-ia dengan mereka dalam perkara akidah. Tapi dalam masalah bisnis boleh nggak berkawan dengan non-muslim? Boleh. Sayyidina Ali kerjanya di rumah orang Yahudi menimba air. Ali kan nggak kaya. Yang kaya itu siapa? Abu Bakar kaya, Utsman bin Affan kaya, Umar bin Khattab kaya. Sayyidina Ali tidak kaya. Apa kerjaan Ali? Menimba buruh ya, menimba air di rumah orang Yahudi. Kata sahabat, ya Rasulullah, tengok itu menantumu ya Rasulullah, dia kerja di rumah orang Yahudi. Kata Nabi, apa kerjaannya? Nimba air ya Rasulullah. Silakan. Ibu kerja, pimpinannya ibu tahu nggak kalau pimpinan ibu itu non muslim? Boleh nggak? Boleh. Tidak ada hubung kait dengan akidah. Acara
kumpul di Fasum tentang bagaimana perumahan kita ini ke depan menjadi perumahan yang baik, layak huni dan lain sebagainya. Ibu datang. Acaranya apa? Kumpul-kumpul dengan non-muslim dan semuanya nyampur di sana untuk membicarakan untuk kemaslahatan tempat tinggal kita. Boleh berkawan dengan mereka, berbisnis dengan mereka, jual beli dengan mereka, boleh. Cuma masalah jual beli ini sedikit ya ibu-ibu ya. Saya heran mengapa ada seorang ibu-ibu ketika membeli bayam di pasar kaget sampai mau dia bertegang urat leher hanya gara-gara selisih harga 2000 perak dengan emak-emak yang 58 tahun usianya, sudah sampai pencong-pencong jilbabnya karena dia jualan, meleleh keringatnya. Ditanya, berapa bayam nih satu ikat mak? 6.000 nak. 4.000 lah ya. 6.000 nak. 4.000 aja lah. Bertegang urat leher dia gara-gara itu. Padahal dia tahu ini mak Islam, padahal dia tahu mak ini berjilbab, padahal dia tahu mak ini mungkin untuk sekolah cucunya, untuk memberi 5 kilo beras Minang Raya. Tapi coba kalau ibu pergi belanja di Alfamart, Indomaret, Victoria, ada ibu nawar-nawar di situ. Diusir satpam ibu itu kalau ibu nawar-nawar. Kasir Indomaret tinggal gini aja, tip tip 104.000, langsung ibu. Ada ibu nawar, tanggung ya 4.100 saja lah ya. Kok nggak ada acara tawar menawar di situ? Padahal ibu tahu itu bukanlah untuk memajukan ekonomi orang Islam. Nah ini adab lagi. Besok akan kita arahkan semua jamaah AAQ ini berbelanja di tempat orang Islam. Setuju? Nah ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Tapi kalau nggak ada lagi di tempat orang Islam, boleh, boleh. Ya, ini bukan nggak boleh, tapi jangan macam ibu tadi bertegang urat leher ibu dengan mak-mak penjual sayur di pasar kaget hanya gara-gara duit 2.000. Tapi mengapa ibu enak saja mengeluarkan duit 200.000 ketika ibu terserah orang itu saja berapa harganya. Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bentuk dari adil. Satu lagi, adilnya gimana Pak Ustadz? Tiba-tiba kecelakaanlah 2 orang. Kecelakaan. Yang satu muslim, yang satu non muslim. Yang menabrak ini muslim, yang ditabrak non muslim. Ibu datang sebagai saksi karena ibu orang pertama yang menengok kejadian itu. Tiba-tiba polisi bertanya, Pak saksi, ibu yang bersaksi, ya, tadi yang nabrak siapa? Yang nabrak si fulan muslim ini, dia yang nabrak. Adil nggak ibu? Adil. Walaupun yang non muslim ini yang ibu bela, tapi ini masalah keadilan, namanya menempatkan sesuatu pada tempat. Jadi jangan mentang-mentang ada saudara kita muslim berkelahi dengan non muslim. Sebenarnya ibu paham betul yang salah ini orang muslim, tapi karena ibu ingin mengedepankan agama, karena ibu ingin mengedepankan muslimnya, maka ibu dusta, maka ibu berbohong. Tak boleh. Jelas ya? Jadi indah sekali sebenarnya adab Islam terhadap non muslim. Nah jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, yang paling saya tekankan adalah karena ini momennya Desember, maka akan banyaklah kita menyaksikan di sana sini tempat-tempat yang mungkin dihias-hiasi, termasuk juga adab. Ada pula saya lihat di mall itu ibu-ibu bawa anaknya berjilbab, dia majelis taklim, disuruh pula anaknya berfoto di bunga apa itu namanya, pohon itu, dia pula yang memotret anaknya. Na'udzubillah. Ya, ini makanya harus ngaji kita. Ya, harus ngaji. Jadi ibu-ibu yang main-main ke mall, jangan. Kalau ada orang foto-foto gimana Pak Ustaz? Ya kalau mereka non muslim silahkan. Kalau kita, jadi kalau ibu mau foto-foto, contohlah beberapa jamaah tadi yang menanti Ustadz datang, berfoto-foto dia di Cengho situ. Itu boleh.
Ibu foto-foto di Masjid Cheng Ho ini bagus, share. Ini masjid kami, Cheng Ho, walaupun ukirannya Cina, tapi isinya Islam. Betul? Nah, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami rasa itu yang dapat disampaikan. 5 menit. 5 menit kita luangkan waktu bertanya jawab. Judul kita hari ini adalah adab terhadap non muslim. Tentu belum lagi terbahaskan semuanya. Hadir bersama kita Ibu Hajah Riyama Manurung, Kaban Kesbang Pol Kota Batu. Masya Allah. Bunda, izin Bunda, saya kalau orang bermasker apa gitu ya, tak apa-apa Bunda, silahkan. Cuma saya nggak tahu tadi, rupanya yang hadir bersama kita adalah bunda kita, orang tua kita, pimpinan kita, salah satu orang yang mungkin banyak kita nantikan nasihatnya, yaitu Bunda Hajah Riyama Manurung SHMH Kaban ya, Kaban apa? Oh, kepala badan. Oh, dulu saya taunya kepala bagian. Nah, ini kuper Ustaz nih. Kaban, kepala bagian Kesbangpol Kota Batam. Ya, hadir bersama kita Ibu Hajah Riyama Manurung SHMH. Terima kasih Bunda, Ibu, dengan kehadiran beliau bertambah keberkahan acara kita. Amin ya rabbal. Nah, baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kami berikan kesempatan bertanya jawab. Boleh bertanya terkait dengan bab pembahasan kita, adab terhadap non muslim pada hari ini atau yang di luar itu. 5 menit saja waktu kita, mungkin hanya 1-2 orang saja. Silakan Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana kalau dalam duka cita? Kebanyakan muslim kita di rumah duka. Di rumah duka gimana Pak? Baik. Ibu-ibu, ini menarik, tidak terbahaskan tadi ya. Sebenarnya saya ini hanya ingin merangsang ibu-ibu untuk ke depan kita lebih melek lagi dan banyak bertanya lagi dan banyak membaca lagi dan banyak lagi hadir di majelis-majelis kita. Bagaimana Ustadz? Tadi Ustadz sebutkan adab kita menghadiri undang pesta perkawinan non muslim. Tadi Ustadz sudah contohkan, datang, penuhi undangannya. Hanya saja ada beberapa yang harus kita jaga. Yang kedua nih Ustadz, bagaimana kalau kita diundang, bahkan sebenarnya nggak diundang itu, kita udah tahu aja Pak Ustadz, mereka mendapat musibah. Gimana Pak Ustadz sikap kita? Sikap kita yang pertama, datang. Tunjukkan kalau kita bersaudara, walaupun tidak seakidah, bersaudara secara makhluk Allah, bersaudara secara kebangsaan, datang. Tapi tidak mengikuti ritual prosesinya. Datangnya kemana? Ibu datang, tiba-tiba cari tuan rumah, ahli warisnya, atau orang yang menjadi karib kerabatnya, langsung ibu katakan, jangan pula disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terlewat solihah ya. Bukan itu kalimatnya. Lalu kalimatnya apa? Kalau tadi ketika kita menghadiri pesta nikahnya tidak perlu juga kita ucapkan barakallahu laka wa baraka alaika, tak payah kita ucapkan selamat menempuh hidup baru, semoga berbahagia. Sama ketika mereka ditimpa musibah, sebagai manusia kita ikut merasakan kesedihannya, yang kita ucapkan saya ikut berduka cita. Ya, cukup. Mohon izin Ibu, saya pamit ya. Besok acara penguburan saya datang. Tak dikuburkan Ibu, tak jadi saya datang. Nah, udah itu aja lah ya, cukup datang. Perlu saya chat aja Pak Ustadz, saya datang. Saya datang saya. Chat itu tak mewakili, datang, tampakkan wajah kita. Tampakkan saya. Pakai apa Ustadz datang? Pakai peci saya datang. Ya nggak apa-apa, ucapkan saya turut berduka cita Pak. Ya. Kebetulan ada kemarin tuh yang meninggal tuh istrinya. Saya katakan seturut berduka cita, insya Allah sebentar lagi dapat penggantinya. Senang dia. Awalnya dia nangis, tiba-tiba begini, iya Pak Ustadz, kata iya. Nah, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu aja. Kita tidak ikut acara
tangis-tangisannya, kita tidak ikut acara nyanyi-nyanyinya, kita tidak ikut yang lain-lain. Cukup kita datang menampakkan wajah, katakan kita turut berduka cita. Itu aja bunda, ya. Jadi tak ada tuh kalimat-kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semoga husnul khatimah, semoga arwahnya ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini di grup WhatsApp, grup RT ramai juga ninggal non muslim. Dia pula orang pertama mengucapkan itu. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu lebih parah lagi itu. Nah, jadi dikatakan ibu tidak beradab kalau itu dilakukan. Jadi ada batasan-batasannya. Begitu ya. Oke, satu orang lagi terakhir. Oke, 2 orang ya. Mujahidah Erna. Oh, banyak. Oke, cepat-cepat aja ya, singkat-singkat aja. Silakan dulu ibu. Langsung aja ya Pak. Ya. Apa hukumnya bagi orang Islam kalau terkejut banyak yang mengatakan astaga naga? Lemes ya. Itu bahasa Sanskerta itu ya. Astaga naga katanya. Pasti ibu itu belum ngaji, ya. Pasti ibu itu belum ngaji dan pasti iya betul itu. Saya juga sering dengarkan, ya. Orang Muslim loh, orang Muslim Muslimah mengucapkan itu betul. Itu hanya latah, hanya ikut-ikutan. Sama juga sebenarnya. Ada orang terkejut. Kampret katanya. Sama juga, itu kan kalimat-kalimat yang tak ada maknanya, kalimat-kalimat yang tak membawa manfaat apapun. Apalagi misalnya ibu, untung aja, apalagi yang latah. Saya kalau ada ibu-ibu latah tuh suka saya kejut-kejutkan dia itu. Dia banyak aja yang keluar dia itu. Ya kan? Nah, jadi kalau ada yang mengucapkan astaga naga, itu bukan Quran, itu bukan hadis, itu bukan qaul ulama, itu juga entah dari mana dapatnya. Ya, jadi kalau ada ibu-ibu jamaah AAQ kalau terkejut, besok kita latihan terkejut ya. Setuju enggak? Ayo kita saling mengejutkan satu-satu. Kejutkan apa kata-kata yang dia ucapkan. Maka semua jamaah AAQ 4 bulan ke depan kalau terkejut yang dia keluarkan kalimat-kalimat thayyibah. Amin ya rabbal. Ada yang macam-macam itu nanti kalau rajin di jamaah kita hadir, insya Allah berubah dengan sendirinya. Nggak ada itu ya. Bagus ibu, itu membuat kita jadi tersadar. Silakan ibu. Nanti terakhir Bunda Erna. Ya. RT, baik. Ini nanti masuk dalam bahasan kita ya. Adab terhadap pemimpin. Pemimpin itu ada 2. Ada yang dia Islam, ada yang tidak Islam. Yang tidak Islam non Muslim. Bertanya aja lah kita kepada Bunda Hajariamah. Mungkin beliau ini di Kesbangpol atau di pemerintahan banyak itu pimpinannya yang non Muslim, tapi beliau menampilkan adab yang indah. Bagaimana Pak Ustadz adab kita terhadap pemimpin yang non Muslim? Tetap kalau diajaknya kita, keputusan-keputusannya itu untuk kemaslahatan umat, tidak ada sangkut paut dengan agama, ikut. Ibu-ibu, untuk kesejahteraan dan kerapian dan kebersihan perumahan kita, kata Pak RT, kita menyumbang 50.000 masing-masing rumah. Bapak non muslim gak mau saya sumbang. Itu satu perumahan ibu akan dikucilkan orang. Betul nggak? Jadi adabnya apa? Tapi kalau dibuatnya, ibu-ibu besok malam semuanya hadir, karena kita akan pergi esok pagi ke gereja ramai-ramai. Himbauan dari Pak RT disetujui Pak RW. Ikut tidak? Enggak ikut, tapi enggak ada juga yang akan membuat itu ya. Nah, hanya sikap kita kalau diajaknya untuk sosial, untuk kemaslahatan umat yang tidak ada hubung kait dengan akidah, ikut, dia pemimpin. Tapi kalau sudah ada hubung kait dengan akidah, membaca-baca sesuatu atau diajak-ajaknya ke tempat-tempat sesuatu,
Ibu-ibu perumahan, besok kita pergi jalan-jalan ke satu tempat. Rupanya diajaknya ke satu tempat yang identik itu bagian simbol dari keagamaan mereka. Ibu boleh tidak ikut dalam rombongan itu. Begitu bunda ya, ibu ya. Oke, baik. Terakhir ibu silakan. Baik. Kata kuncinya sudah ada. Kita hadir kalau tidak ada unsur-unsur akidah di dalamnya. Gereja itu kan simbol dari akidah mereka. Betul. Akidah itu simbol dari akidah mereka. Saya parkir aja kita, mohon maaf ibu nih. Untuk parkir saja kita tuh mikir 89 kali dulu untuk mau parkir di halaman gereja. Betul. Kalau masih ada lagi satu tempat yang terluang, kita mau juga mobil kita tuh diselat-selat. Apa bahasanya? Selat. Apa? Diselip-selipkan. Ini diselat-selatkan. Nah, diselip-selipkan di situ ya. Nah, jadi untuk parkir saja kita nggak mau, apalagi masuk. Kalau ini kasusnya lewat chat saja. Bapak, ibu, saya tak bisa datang karena acaranya di gereja. Maka saya ikut berbahagia dengan pernikahan anak bapak atau dengan pernikahan engkau saudaraku. Ya, ucapkan aja lewat WA. Itu adabnya. Ya. Oh, ini menarik ya, sebenarnya kalau kita kembangkan lagi masih banyak lagi pertanyaan ini dan itu. Maka ibu-ibu istiqomah hadir di majelis kita, insya Allah adab-adab yang terkait dengan keseharian-keseharian kita akan kita bahas tuntas dalam majelis ini. Demikian ya ibu-ibu. Nah, kita masih punya waktu lebih kurang 15 menit. Berikutnya kita dengarkan dari guru kita Ustadz Daud Al-Bukhari. Dari kami cukup demikian. Itulah judul pengajian kita pada hari ini, adab terhadap non-muslim. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Kami mohon maaf kalau ada salah dan silap atau yang kurang pada tempatnya. Terakhir kami sampaikan sedikit, nanti akan disambung oleh Ustadz Daud Bukhari. Kita punya kuis, bukan kuis ya, kita punya lomba. Mulai minggu ini lombanya terbuka untuk umum. Kemarin kita buka lomba untuk mujahidah kita saja, betul akhi ya? Lomba untuk mujahidah kita lebih orang 11 orang di grup itu, bunda ya, 11 orang ya? Lebih kurang saya tengok. Oh banyak ya? 20 sekian ya? Oke. Untuk pidato singkat, ceramah singkat, judulnya adab bertetangga dalam Islam. Sudah dikirimkan video-videonya dan ada 4 orang yang kami pilih sekarang yang kami anggap terbaik video singkatnya, dan akan kami berikan hadiah. Mungkin lepas ini Ustadz Daud akan memandu setelah beliau menyampaikan beberapa hal di hadapan kita, dan 4 orang mujahidah kami yang terpilih sebagai terbaik 1, 2, 3, dan 4 nanti mohon hadir ke depan terima hadiah dari guru-guru kita. Nah, untuk minggu depan kita akan share di grup dan juga di Facebook kita, tolong dipantau nanti. Kita buat lomba dalam seminggu ini untuk semua jamaah yang terbaik. Ahad pagi esok akan kita berikan hadiahnya. Setuju ya? Nah, demikian ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.